Hai Sobat R, sekarang kita berdua sudah ditemani sama yang enak-enak Sobat R. Pagi-pagi aduh bawaannya kadang habis sarapan tuh pengen nyemil aja. Dan kayaknya tamu kita yang satu ini pas banget buat teman nyemil ya. Lek tamunya gak sedigawa ya. Tamunya dicemil lah ya apa. Oke kita sama saja ya Zaya. Aku tengok ke kiri, kamu tengok ke kanan. Zabar 2, 3. Set. Hai. Selamat pagi Mbak Fian. Halo, selamat pagi juga. Aduh, cerah banget ya Mbak. Oh iya dong, harus dong ya. Harus ya. Jendela Mojokerto, buka-buka langsung wah seger. Iya. Kaget gak Mbak? Ini di program Jendela Mojokerto terus orangnya juga segede-gede jendela gitu. Jendela zaman dulu lagi ya. Zaman dulu kan gede-gede. Oh gitu ya, jendela terlalu kecil ya buat kita. Oke, Mbak Fian ini adalah Public and Media Relation dari Biskuit Kokola atau Kokola Group. Nah itu tadi Sobat R, Biskuit Kokola yang enak banget buat cemilan atau mungkin buat ada acara teh pagi, ngopi pagi. Nah pas banget kita ngobrol bersama dengan Mbak Fian. Dan nanti juga Sobat RFM yang pengen tanya-tanya sama Mbak Fian seputar Biskuit Kokola, silakan aja bisa telepon di 3-nya 4 kali 94. Karena bagi penelpon nanti ada 10 goodie bag ya Mbak ya. 10 Oke. Tapi sabar dulu ya. Kita mau kenalan dulu sama Mbak Fian. Mbak Fian, kita pengen tanya sih Mbak, apa sih Biskuit Kokola itu Mbak? Udah pernah coba belum? Udah ya, udah tahu lah ya. Yang kalengan bulat itu Mbak, sehari saya sama Zaza, nggak sampai sehari kayaknya sih yang udah habis ya Zaya. Yang Ini Montego ya. itu loh Mbak. Ya Montego, ya Montego dan butter kali ya, atau yang choco chip. Ya, Biskuit Kokola ini spesial biskuit halal dan aman Mbak. Memang itu menjadi slogannya kan, halal, ya, aman, biskuit enak. Halal, aman, enak, bahagia. Nah, itu nanti pasti akan saya tanyakan kenapa halal, aman, enak, bahagia. Tapi Biskuit Kokola dulu. Ya, Biskuit Kokola ini merupakan biskuit halal dan aman dan juga merupakan fashionable biskuit. Jadi cocok deh untuk kita-kita yang di masa sekarang ini. Kan kadang-kadang kita sulit ya mencari mana sih cemilan atau makanan untuk keluarga yang halal dan aman. Kita lihat ya banyak di televisi, investigasi dan sebagainya tuh. Aduh, padahal tuh dijual secara publik umum ya. Ternyata wah. Nah, makanya itu dari kasus-kasus seperti itu tergeraklah jiwa kami, kepedulian kami kepada masyarakat untuk menghadirkan biskuit spesial, biskuit halal dan aman untuk masyarakat. Jadi nggak perlu was-was, nggak perlu khawatir gitu ya. Bawa ke MUI kan udah jelas. Label halalnya kan. Halalnya juga halal produk, halal proses. Halalan Toyiba. Halalan Toyiba. Bagus. Iya betul. Jadi apalagi kita yang punya keluarga putra-putri ya, untuk bawaan sanggup sekolah, sanggup kerja. Iya benar. Dipakai bekal ya. Aman jelas lah, nutrisinya pastilah, amannya jelas sekali. Oke, jadi nggak perlu khawatir ya. Apalagi sebagai para bunda gitu kan pasti pengen memberikan yang terbaik kan buat keluarganya. Betul sekali, maka itu kami sangat peduli sekali dengan generasi ke depan hingga 15 tahun mendatang. Kalau kita menghadirkan dengan makanan biskuit yang halal dan aman ini kan berarti kita ikut berperan dalam turun tangan untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Yes. Betul sekali. Sip. Nah, Mbak, kita kan tahu ya, biskuit itu banyak juga macamnya di luar sana ya kan. Kita pengen tahu apa sih kelebihan dari Biskuit Kokola dibandingkan dengan biskuit lainnya itu Mbak? Baik deh, di sini saya perlu kasih tahu semua kepada Sobat R khususnya ini dan juga Indonesia umumnya bahwa perbedaannya atau kelebihan dari Biskuit Kokola itu adalah pertama, biskuit ini dibuat tanpa pemanis buatan. Jadi nggak usah khawatir. Jadi pakai gula asli. Jadi banyak deh teman-teman media juga, para artis juga, public figure yang sudah berkunjung langsung melihat banyak ya ke pabrik kami. Siapa aja Mbak kalau boleh tahu artis yang udah datang ke sana? Ada Mama Dede. Oh iya Mama Dede yang jadi ini Pak ya. Guyuban Cadani. Banyak deh pokoknya. Kayaknya habis ini artisnya Jendela Mojokerto ke sana. Waduh.
main ke sana karena kita punya rumah kepedulian namanya itu Kokola House. Kokola House jadi kayak open kitchennya kita. Biasa kan pabrik kan nggak mau ya buka-buka dapurnya. Kalau kita justru justru silakan. pabrik kita silakan lihat, silakan menyimak sendiri bagaimana sok mangga lihat prosesnya, terus bahan-bahannya bisa dilihat sendiri, kita memakai gula asli tanpa pemanis buatan. Terus, buatan. Apalagi nih? Terus juga kelebihannya apa? Biskuit Kokola dibuat tanpa pewarna buatan. Jadi kita ekstra asli. Warna alami ya. Warna ala ekstrak dari buah-buahan kan. Kita zaman dulu itu kenapa ya alhamdulillah orang-orang zaman dulu juga lebih sehat-sehat. Iya, betul. Karena jarang-jarang memakai yang sintetis yang instan. Pewarnanya alami dari buah-buahan. Karena dari buah-buahan bisa, dari ekstrak sayur bisa, hijau dari daun, seledri dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kita menggunakan dari ekstrak-ekstrak alami. Yang istilahnya lebih rendah lah ya efek aman, sampingnya pokoknya ya. Aman. Pastinya memberikan happy dong, bahagia. Kalau enak pastilah semuanya ya, enak, kita nggak kalah enaknya. Nah, apa itu. coba plus ya? Iya, kalau enak ngapain dijual? Iya. Mungkin di mass produk. Iya. Udah ada testernya dan pasti enak, makanya di mass produk. Oh, jadi itu ya. Mantap. Apalagi ini juga apa ya? Biskuit Kokola ini juga mendapatkan beberapa ini keamanan yang apa standar tertinggi keamanan pangan yang bertaraf nasional dan internasional juga kan, Mbak? Betul. Bisa disebutkan nih. Nah, jadi saya kan sudah sebutkan bahwa biskuit Kokola apa sih kelebihannya, itu pertama tanpa biskuit pemanis. Kokola tanpa pemanis buatan Tanpa dan pewarna. tanpa pewarna buatan. Nah, itu bukan sekedar hanya bicara ataupun hanya sekedar slogan. Juga. Tapi kita juga mengimplementasikan, membuktikan kepada masyarakat. Yang pertama tadi lewat Kokola House. Kalau mau lihat sok mangga, yuk silakan. main, lihat langsung. Pengen tahu prosesnya kayak gimana, mulai dari awal sampai jadi biskuit itu kayak gimana gitu ya. Dari situ juga kita sudah mencapai posisi yang sudah ada di atas itu, bahwa kita sudah berhasil mendapatkan sertifikasi. Ya itu kebanggaan buat kami juga, karena kita berhasil untuk membuktikan kepada masyarakat. Istilahnya itu sebagai bukti lah. Itu sertifikasi yang berlaku secara nasional dan internasional. Jadi nggak hanya nasional aja, dalam negeri aja, internasional juga, Sobat R. Karena Kokola juga ada di luar negeri juga, di benua Australia, di Amerika, di Arab gitu. Jadi kalau kan pas kita lagi umroh mungkin atau kemana gitu ya, ada loh biskuit Kokola ini bikinan Indonesia. Indonesia gitu betul. Oke. Salju di Australia. Sambil makan biskuit Kokola ya. Iya. Oke, silakan Sobat RFM yang mau tanya-tanya, sudah ada yang telepon, kita angkat dulu. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, pagi, dengan siapa ini, Mas? Di Irfan, Mbak. Mas Irfan di mana? Di Jalan Pahlawan. Mas Irfan di Pahlawan Jalan ya. Pahlawan, ya. Oke, silakan Mas Irfan, mau tanya apa ini sama Mbak Fian? Ini saya kan punya anak umur 8 bulan. Kira-kira kan dia suka nyemil roti gitu. Kira-kira biskuit Kokola yang baik buat anak umur 8 bulan itu ada nggak, Mbak? Gitu ya. Terus ada lagi? Ada lagi? Itu aja. Oke, thank you ya Mas Irfan. Ya, itu salam, Mbak. Oh, salamnya buat siapa? Buat teman-teman kantor semuanya aja. Oh, lagi kerja ya. Thank you ya Mas Irfan, salam buat teman-temannya juga. Yuk, thank you. Salam dari The Pagar dan biskuit Kokola. Ya enak ya, lagi kumpul sama teman, nyemil-nyemil juga sambil kerja kan bikin semangat juga ya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi dengan Ibu Dia di Penompong. Oh, Ibu Dia di Penompong. Monggo Ibu. Pertanyaannya Selamat Ibu. pagi ya. Nggih, pagi. Mau tanya apa ini Bu sama Mbak Fian? Oh, ini loh, anak-anak kan suka sama biskuit-biskuit itu, Kokola terutama ya. Terus Biasanya biskuit yang mana nih? Biskuit yang apa? Apa? Sukanya yang apa? Yang yang itu loh, yang Montego. Terus yang Montego, sama kayak Zaza. Saya juga. Terus yang kan ditanyakan? kalau itu kan nyimpannya mudah, yang kalengan. Terus bagaimana nyimpan yang itu loh, yang kemasan? Biar nggak cepet ayem, melempem gitu loh. Oh ya, yang plastik itu ya Bu ya. Gitu ya, Bu ya. Oke, itu aja Ibu. Sudah, makasih ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam
Aduh, terima kasih Bu. Ibu yang luar biasa sekali ya. Cek gak gampang lempem terus juga gak dirabung semut. Gampangnya kan gitu biasa ya. Oke deh, ada telepon lagi. Kita angkat dulu ya Mbak ya. Halo pagi. Halo, selamat pagi. Hai. Iya, pagi dengan Mbak siapa ini? Rini. Oh, Mbak Rini. Di Magersari ya Mbak ya? Benar. Oke, kita Bunda. modelnya kayak lali-lali apa? Iya, Magersari siapa tadi ya? oh Ini Mbak siapa ya. ya? Kok suaranya pernah tahu gitu ya kan? Pertanyaannya apa Mbak Yarini? Enggak, aku ini loh tertarik banget sama program yang kunjungan Kokola itu, Kokola House. Oh ya. Iya. Bisa dijelasin nggak, misal kalau kita kepengen kunjungan ke sana gitu, Syarat prosedurnya Kayak gimana? Boleh. Kan mungkin bisa untuk pengetahuan juga kan, Betul. hubungan sama kuliner itu aja sih pertanyaannya. Gitu Oke. aja ya. Oke, terima Ya. kasih ya Mbak Makasih Mbak Rini. Rini. Ya, sama-sama. Kebetulan Mbak Rini orangnya ini juga suka dengan kuliner-kuliner gitu. Oh, jadi jadi pengen pecinta tahu. kuliner ya. Iya, boleh deh kayaknya ya. Oke, di belakangnya Mbak Rini. Halo, selamat pagi. Oke, pagi. Selamat pagi, mana? Pagi juga Mbak Diah ini. Bukan, Oh, ini bukan, Tika, Mbak. Mbak Fit. Namanya Najwa. Mbak Tika. Iya, di Pulau. Oh iya, Mbak Tika di Pulau. Oke, Mbak silakan. Ana aja zazanya enggak. Oh iya, ya ampun Mas ya, pagi Mbak Tia juga. Iya. Oke, Mbak Tika. Kabar Mbak. Pertanyaannya? Pertanyaannya gini, itu kan pengunjung kan pihak pabrik atau pihak manajemen kan boleh pengunjung datang ke pabrik ya Mbak ya. Apakah itu kalau masuk itu disteril kan misalnya pakai topi kayak safety yang itu loh, Oh, Mbak. kalau pakai safety enggak itu ya. Kan takutnya kan nanti ada bakteri atau apa yang masuk bisa kayak tangan atau kan nggak boleh Mbak ya. Sip. Terus Kokola sendiri itu baik nggak ya buat bayi kayak anakku yang umur 8 bulan nantinya. Oh, sama kayak Mbak Ivan tadi ya. Mas Irfan tadi juga. Itu kan yang aku tahu itu biskuit Kokola itu kan sudah internasional Mbak ya. Iya, betul. Kayaknya tuh sukanya itu yang itu ya Mbak, Suka yang- wafernya Kokola itu ya Oh, Mbak. yang wafer. Oh, wafer. Ada memang majestic. Ada ya wafer Iya, ya. kalau ayahku sendiri sih suka yang biskuitnya. Selalu Oke. sedia kok Mbak di rumah. Oh iya? Oh, kok aku menamunang sampean kok aku yo. Makanya aku pengen anakku itu nggak repot-repot, jadi satu aja gitu biskuit Kokolanya itu. Gitu Ya, yang ya. penting nanti tolong dijelasin yang itu loh Mbak, pakai jam tangan itu pengaman bila tadi pakai ya. buat steril. Oh, yang pengunjungnya tadi Oke. disterilisasi. Oke, sip. Boleh. Itu aja ya Mbak Ana ya. Nanti Oke, makasih thank ya. you. Sama-sama. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali ya biasa ya. pertanyaannya Iya, ya. langsung ya. Oh. Kita buka langsung ada 4 pertanyaan. Ini sudah ada 4, satu lagi dah disiapin dulu ya. Halo pagi. Pagi. Halo. Mbak Hana. Pagi juga. Nah, ini baru Mbak Dia. Iya Mbak. Suaranya udah podo Sampean di Magersari ya Mbak ya? Iya. Oke, silakan Pagi, Mbak Mbak Dia. Pertanyaannya? Kalau kan ponakan saya kan 13 bulan. Itu boleh nggak kalau biskuitnya? 1 tahun ya berarti ya? Ya, ya. Mm-mm. Itu boleh nggak biskuitnya itu yang kelampas dikasih air gitu loh? Oh, biskuitnya dipakai dicampur air? Terus akhirnya ya, air yang anget-anget kuku itu. Didulang gitu ya. Ada yang nggak bisa kayak diremuk terus dimakan kan takutnya nanti ketelan. Kalau dijur kan loh Mbak diunyit loh. Itu apakah rasanya sedap atau memang harusnya pakai yang langsung Mbak diremuk jadi nggak usah pakai air gitu. Oke. Jadi Gitu. istilahnya cara makan untuk anak umur setahun sebulan itu seperti apa mungkin? 1 tahun ya. Oke, nanti diremuk tok diremet-remet, tadi kayak banyu gitu ya. Kira-kira mempengaruhi rasanya enggak sih gitu ya? Oke. Iya. Oke, sip, gitu aja, boleh. Mbak. Makasih ya. Terima kasih ya Mbak Dia ya. Nah, Mbak Vian, sekarang kita mulai menjawab satu persatu ya pertanyaan dari Sobat R tadi lewat telepon ya. Oke, yang pertama tadi ya Za, ada Mas Ivan dari Pahlawan. Tanya kebetulan punya putra umurnya 8 bulan, Mbak. Suka nyemil.
Nah, kira-kira ini Coca-Cola yang baik buat anak umur 8 bulan ini jenis yang apa nih, Mbak? Iya, tadi ada Mas Ivan ya, itu pas di Jalan Pahlawan ya, deket sini ya. Oke, tadi nanya, saya punya putra 8 Jalan bulan. Pahlawan sih? Iya, tadi ada tulisannya, Mbak. Kalau nggak ada tulisannya gimana bisa? Kirain dia di Mojokerto dia sudah paham gitu loh. Kan saya jadi gitu kan. Ternyata saya lihat ininya. Lihat tulisannya. Oke, boleh, silakan. 8 bulan ya. Jadi biskuit Coca-Cola ini bisa dikonsumsi oleh siapapun, termasuk untuk anak usia yang 1 tahun ya. Tapi sebenarnya bukan spesial biskuit bayi kita, tapi spesial untuk anak-anak boleh. Tapi untuk 1 tahun ya boleh, nggak apa-apa buat cemilannya putra-putri kita yang masih umur 1 tahun. Dan itu untuk bisa menstimulus dia makan ya, dia cara makan juga untuk stimulus pertumbuhan giginya, daripada pakai putra-putri kita yang masih usia segitu gigitin mainannya yang kotor. Lebih baik kasih aja biskuit Coca-Cola. Itu selain dia bisa mengkonsumsi biskuit yang halal dan aman itu, terus juga untuk bisa menstimulus pertumbuhan giginya. Oke, umur 8 bulan berarti nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Itu bisa kasih aja Mari Susu Madu Coca-Cola. Oh iya, Mari biasa buat Mari anak-anak Susu kan memang Madu susu Coca-Cola. roti Mari gitu kan bilangnya ya kalau kita ya. Coca-Cola Mari Coca-Cola. Jadi biskuit Mari Susu Madu Coca-Cola. Jadi itu kan memang kandungannya gula dan madu, susu. Jadi 8 kepingnya sama dengan nutrisinya 3 gelas susu, 1 gelas susu. Gitu. Jadi jangan khawatir, nutrisinya bisa terpenuhi. Jadi nggak apa-apa putranya tadi putra atau putri ya. Tadi yang 8 bulan boleh diberikan atau memberikan Coca-Cola Mari ya? madu Coca-Cola untuk dikonsumsi. Oke, jadi aman, silakan. Biasanya anak kan dipegang-pegang terus dimakan-makan, dipegang-pegang gitu. Oke, jadi silakan bisa ya Mas ya, boleh umur 8 bulan. Tadi pilihannya adalah ada Mari. Susu madu. Mari makan Coca-Cola ya. Terus ada Mbak Dia di Penompo tanya, kebetulan suka biskuit juga. Ini anak-anaknya, apalagi yang Montego. Nah kebetulan kalau Montego itu kan kaleng ya. Tapi kita juga ada kemasannya. Oh ya, Montego jadi ada. Kaleng itu kan untuk memberikan kebutuhan ketika festif, Lebaran, Christmas, Tahun Baru. Nah kita juga punya kemasan-kemasan yang lain. Oh jadi Montego itu nggak hanya kaleng ya? Betul. Ada yang kemasan biasa. Jadi kayaknya Mbak Dia juga ternyata penggemar juga ya Coca-Cola di sini. Jadi bagaimana sih agar tidak mudah melempem? Nah, jadi Mbak Dia bisa beli kemasan, gitu ya. beli kemasan-kemasan yang banyak. Jadi kita ada kemasan kidi. Kemasan kidi itu kemasan yang kecil. Jadi biar buat untuk sangu putra-putri Mbak Dia misalnya mau ke sekolah, biar nggak mubazir buka banyak isinya. Mbak, ini kemasan kidi 4 keping. Jadi sekali makan ya, sekali gitu makan habis bungkusnya tinggal dibuang gitu. Itu kemasan kidi. Ada juga kemasan untuk family. Jadi family itu kemasan yang besar. Kemasan yang besar, misalnya keluarganya banyak jalan-jalan gitu, bisa kemasan yang 300 gram. Ini termasuk kemasan yang yang mana ini yang ada di meja ini? Ada ini 110 gram. 110 gram. Mbak Dia bisa alangkah baiknya supaya buka langsung habis ya, pilih aja kemasan ini cookies Coca-Cola halal yang kemasan 110 gram. Ini enak banget dibawa untuk sangu kantor ataupun anak sekolah sambil nungguin misalnya pulang sekolah, cemil ini aja langsung habis. Gitu ya. Kalau kalengan ini pastinya kita memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemarin kan kaleng kita bagus ya, ada bucket, ada yang model-model bucket itu kegemarannya orang-orang waktu Lebaran kemarin. Karena bentuknya itu lucu, jadi up to date ya, unik, nggak gampang pecah. Terus modelnya bisa digunakan lagi. Modelnya nggak konvensional. Betul, ya, bisa digunain lagi, bisa sebagai tempat teh, tempat gula dan sebagainya. Ya ibu-ibu kan biasanya paling seneng ngono lek ono pada api. Wih, apiku tak gawe ada gulung. Uyang kok ngono ya. Reusable. Jadi kita udah beli biskuitnya halal, aman, enak. Abis itu wadahnya bisa dipakai lagi buat simpen barang-barang apa, bisa dipakai. Jadi buat Ibu Dia yang ada di Penompo, jadi kita pilih lebih ke kemasannya aja ya, dia nggak terlalu besar istilahnya. Besar ini kalau misalnya mau langsung habis ya 110 gram, atau kalau mau misalnya putra-putrinya lebih langsung habis juga kemasan kidi. Ada yang kemasan kidi tadi yang berisi 4 keping ya. Gitu. Jadi langsung habis. Atau mungkin kalau yang beli banyak nggak apa-apa kan, beli banyak nggak udah apa-apa. punya kalengnya, tinggal dipindahin ke kaleng. Nah, betul. Bisa kan? Iya benar-benar.
Kalengnya juga kedap Oke. udara juga ya, nggak mudah melempem biskuit di dalamnya. Jadi tetap renyah, kapanpun disimpan, terus gak gampang, kapan disimpan, kapanpun, dari makan kapanpun. Oke, ada Mbak Rini ada di Magersari. Lanjut ini tertarik dengan Cocola House Cocola tadi. House, iya. Nah, ini bisa dijelasin nggak sih kalau mau masuk ke sana prosedurnya tuh seperti apa Oke, gitu? Mbak Rini terima kasih banyak. Tadi saya menyebutkan bahwa kita wujud implementasi dari yang sudah kita sebutkan biskuit Cocola itu biskuit halal dan aman dengan sertifikasi yang berlaku nasional dan internasional. Kita juga ingin membuktikan yaitu dengan membuka rumah kepedulian namanya Cocola House. Kita terbuka untuk masyarakat umum, free, gratis alias. Oh gitu. Nah, itu kan kalau kita mau ke sana tuh gimana? Telepon Mbak Fian dulu atau gimana Nah, gitu. lokasi company atau pabrik pabrik kami atau Cocola House ini kan ada di Jalan Raya Tenaru Industri. Jalan Raya Tenaru Industri nomor 18 Cangkir, Driorojo. Jadi nggak jauh nih dari Mojokerto. Enggak, perjalanan estimate 1 jam lah. Ya, estimate 1 jam ke sana. Driorojo ya. Ini terbuka untuk komunitas ibu-ibu boleh. Nah, Sekolahan Oh, boleh. anak-anak sekolah juga Banyak, boleh ya. banyak yang kalau pengen kesana, tahu kayak gimana banyak. sih bikin biskuit itu. Nah, gitu betul ya. sekali, kita memberikan edukasi kepada putra-putri kita, cara bikin biskuit yang halal dan aman seperti apa. Kita ajarkan juga mesin kita yang hampir 200 meter, mereka sampai wow kayak kereta katanya gitu. Memang luas sekali, panjang Gitu ya? sekali. Jadi mereka terus melihat oven kita yang panjang terus dengan mereka yang susunan. terbelalak begitu ya. Ngeliat biskuit gitu. banyak terus jalan sendiri, abis itu tiba-tiba dikasih metal detector dicek, jadi kita simulasi, jadi buat misalnya dikasih logam yang ukurannya mikro banget di tes gitu, langsung bunyi metal detector gitu. Semua tersortir langsung kebuang semua. Untuk ngetes itu sudah apa istilahnya aman enggak gitu ya. Gitu. Kita mau kasih lihat nih contoh nih ya, kita kasih mikro jadi kecil nggak kasat ya bisa kelihatan mata sih. Kasih lewatin aja di oven itu. Dikasih aja langsung metal detektor kita bunyinya nyiung langsung gitu. keluar semua biskuit serentetan. Jadi serombongannya itu klasternya dia langsung keluar semua ditolak. Sortir seperti itu gitu ya. langsung reject itu anak-anak langsung emannya dibuang ya tapi dalamnya kan udah maksudnya terkontaminasi berarti nggak bagus ya, langsung terdeteksi jadi memang sangat ini sekali ya, sangat terjaga keamanan pangannya dari bukan hanya sekedar kita bahannya yang aman yang halal, tapi kita juga sangat menjaga total food safety lah. Betul. Kita total food safety. Nah, Mbak, prosedurnya kalau misalnya pengen Nah, mau ke sana. karena kan jadwalnya banyak ya, pasti banyak juga yang pengen ke sana gitu kan. Betul. Jadi harus daftar dulu memang. Bisa nanti saya kasih nomornya ini. Berapa, Mbak? Bisa hubungi dengan sebentar, Zia. Bisa hubungin Zia di nomornya sebentar ya, Mbak. Cocola House, nah 0857 0857 322 3 322 3 kali. Oh 2 322 0857 222 Oh 22 duanya 3 ya, kali 3 kali 1751 1751 ya. Nah, perlu saya info juga jadi sekali kunjungan itu maksimum 50 peserta. Dibatasi 50 ya. Minimum 10 lah. 10 maksimum 50. Jadi kalau misalkan sekolahnya banyak 150 kita buat per sesi aja 3 gelombang ya. Jadi gelombang pertama bisa masuk dulu, yang lainnya nunggu dulu di rest area nanti biar masuk lagi. Nah, Mbak, selain kita melihat prosedur yang ada di sana pembikinan biskuit tadi, apalagi yang bisa kita lakukan di sana? Mungkin incip-incip. Jangan lupa bisa incip-incip langsung fresh steam from the oven. Pasti itu. Itu tadi yang saya pengen nih dari pasti tadi. Itu. Jadi habis ngelihat kayak gitu ya, pas itu matangnya langsung bisa dicicipi. Udah jadi ya, udah matang ya, anget-anget kuku gitu, udah langsung lebih fresh banget. Kayaknya kalau pas kita lagi belum sarapan pagi-pagi nih datang ke sana. Boleh. Kayaknya udah kesana teman-teman. Tapi kan kita Bana belum sama Mas Zaza belum. Kita hitungannya nih minimal kan 10 Mbak. Nanti ngajak orang 6 orang aja dari sini. Kita hitungannya 2, 4 berarti. Kamu 2 aku 3. Iya. Udah 5. Terus yang Berikutnya selanjutnya ada Mbak Tika di Pulau tentang safety tadi ya. Kalau Safety. melakukan pengunjungan gitu Nah, iya. gimana Mbak?
pas berkunjung itu kita beri edukasi lagi apa jadi di sana. Jadi anak-anak ataupun ibu-ibu ataupun para mahasiswa dan instansi yang ke sana mau masuk ke area produksi atau area GMP kita itu memang harus steril. Nah, bagaimana sterilnya itu? Kita setiap personal kita harus memakai pakaian sanitasi. Oke. Jadi sanitasi equipment yang harus digunakan oleh setiap personal itu mulai dari bajunya sanitasi ganti, terus kemudian pakai masker, kemudian pakai penutup kepala, ya hairnet, kemudian juga cover shoes. Bayangkan coba cover shoes juga harus ini. Soalnya kan kita dari luar bawa oleh-oleh kan. Iya, iya, supaya betul, nggak betul. mengotori kontaminasi gitu, kita coverin dengan cover shoes kayak gitu. Terus juga cuci tangannya, kita memberikan edukasi cara cuci tangan yang baik dan benar. Gitu. Jadi kayaknya ramah banget ya di sana itu ya. Lo harus Anak-anak diajarin. datang diajarin nyuci, dikasih tahu gini loh Dek bikinnya, terus nyicipin. Aduh kayaknya benar-benar luar biasa Iya, deh. edukasinya ya. kita berikan itu. Terus juga kita memberikan pelajaran happy juga fun learning kepada mereka, nyanyi-nyanyi seperti itu pasti. Ngajarin nyanyi juga. Oh iya, nyanyi dan juga foto. Kita punya gimmick-gimmick biskuit jumbo-jumbo di sana. Jadi bisa iya. foto-foto, Iya, bisa bisa foto dipamerkan. sama biskuit yang Biskuit yang jumbo. itu Pasti ya. pada nanya itu di mana gitu. Iya bener-bener. Itu teman kita pernah soalnya ke sana, dia foto pakai itu gitu, gede gitu jumbo foto. gede gitu, lucu kan? Iya. Oh iya, kalau Zaza yang foto bingung. Gimana biskuitnya mana ujungnya? Itu kayak biskuit ini juga. Oke. Bunder ya. Berarti yang Pertanyaan Mbak Tika yang kedua tadi sama ya, usia punya baby usia 8 bulan. Nah, ini kue yang cocok apa? Kebetulan kalau di sana ada wafer sama biskuit selalu ada sih, Coca-Cola. Kebetulan Ayah suka. Sama ya, ini jawabannya kayak Sama. punya Mas Ivan tadi ya. Wafer, kayaknya dia lebih suka wafer. Memang kita ada wafer majestic, jadi rasanya white coffee. Kadang kita kalau minum kopi orang yang nggak terbiasa kan kadang ngembung ya. Ya udah pilih aja wafernya Coca-Cola yang white coffee. Jadi minum kopinya dapet, kenyangnya dapet, double. Buruan cari langsung ada white coffee. Jadi majestic Coca-Cola white coffee. Kayak penasaran banget aku. Ya, abis ini langsungnya nyari wafer itu ya. Di Carrefour ya, langsung ke Boleh. Carrefour di deket sini. Oke, sip. Ada penelpon, kita coba angkat dulu. Halo, pagi. Halo, selamat pagi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Selamat nih? pagi, Mbak. Mbak Fian. Halo, selamat pagi. Dengan Selamat pagi, Tante. pagi juga sama Mbak Ica ya ini ya. Iya. Oke, Oke. Mbak Ica sekarang ini pakai alamat yang mana ini? Soalnya pindah-pindah gitu biasanya. Iya, lagi di rumah Jombang ini. Oh, lagi di Jombang, ya kan? Sakit. Semoga lekas sembuh ya. Amin. Iya, Oke. sama. Mbak Ica mau Itu yang tanya di apa nih? sampingmu itu siapa tuh? Ada Mbak ini Fian. Mbak Fian. Bukan. Oh, yang satu sebelah sana. Kok ada suaranya nggak ada orangnya gitu loh maksudku. Oh ya iyalah radio. Iyalah. Suara Reda. Lagi ngomong tuh. Pertanyaannya apa Mbak Ica Apa ya? ini Mbak Ica pertanyaannya? Pertanyaannya kan gini, ini biskuit Coca-Cola itu dalam kandungan biskuit Coca-Cola masing-masing merek atau masing-masing apa ya? Biskuit, terus tadi yang disebutin kan banyak. Terus apa sih kandungannya yang ada di dalam biskuit itu sendiri? Terus kemudian efek sampingnya itu bisa gemuk nggak gitu loh? Kan biasanya ada yang nyamil kayaknya tambah gemuk atau apa, kan biasanya orang nyamil identik dengan kegemukan atau obesitas kan. Nah itu bisa nggak gitu? Gitu. Oke. Terus kemudian untuk udah itu aja. Oh itu aja. Oke. Oh sudah Iya. bener yakin nih, gak ada lagi. Yakin, Nanti nyesel kapan-kapan loh lagi ya. aja. Apa sih? Aku kena mana? Ya gak apa-apa lah. Demi gak apa-apa, demi kamu biar bahagia. Aku rela kamu Kan hina-hina. gini, biasanya kalau Mas Zaza itu kan sukanya nyemil. Kalau Tante Hana sih aku percaya nggak bakalan nyemil banyak-banyak. Enggak Bakalan. dia nyemilnya rawon soalnya ya. Gede gitu. Oke. Makanya kan bisa obesitas kayak Mas Zaza nggak Oh sih? gitu, loh. boleh. Ya, nggak apa-apa lah. Gitu aja Ya, Mbak Ica. makasih. Ya Yo, makasih ya. sama-sama. Sudah menghina saya. Enggak, dia tuh perhatian justru ya kan. Makanya dia sampai menanyakan seperti kritik yang itu. membangun hati yang sakit. Iya, halo pagi. Halo, selamat pagi. Iya, pagi dengan Mas siapa? Saya izin, Mbak. Oke, pagar ketiga. iya. Silakan Mas Faizin, mau Ya, tanya apa sama mungkin- Mbak Fian? Kebalikan dari Mbak Ica tadi ya. Tadi kan katanya untuk ini apa? Apakah sampai ini untuk obesitas ya? Ini apakah ini apa? Kan biasanya ada yang cemilan yang aman untuk obesitas loh, Mbak. Biar nggak ini juga apa?
Nggak makin yang gede. aman buat nyemil itu loh kan, kayak yang di iklan-iklan itu. Oke. Apakah Coca-Cola juga kayak gitu? Apakah cemilan Coca-Cola ini, biskuit Coca-Cola ini aman untuk orang yang obesity? Ya, Gitu. seperti itu. Oke, sip. Ya terus ya mungkin bisa disebutkan juga ini apa produk-produknya itu kan apa aja, mungkin ada yang Malkis atau yang apa gitu ya. Oh, gitu ya. Ya Oke. soalnya kan mungkin bisa ini apa kayak produk-produk yang lain mungkin bisa diganti di Coca-Cola gitu kan. Oke. Oh, gitu. Mungkin ada Oke. yang ya mungkin ada yang jenisnya Lebih ke yang sama dan varian gitu ya, variannya Variannya ya. apa Iya, variannya apa Oke, aja dan gitu ya. sip. Ya gitu Itu aja. Mbak. aja. Terima Oke, kasih, thank you Mbak. ya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak buat Mas Faizin. Oke, ini kita lanjut ke Mbak Diah yang ada di Magersari ya, sebelum ke Mbak Ica dan Mas Faizin. Oke, Mbak Diah yang ada di Magersari tadi kebetulan punya ponakan 1 tahun. Ya, boleh nggak ini makan biskuit tapi dicampur dengan air anget? Biasanya yang ini buat anak-anak kan biasanya di itu loh, dihancurkan gitu kan ya, Dihancurkan. dihaluskan gitu kan. Itu kira-kira apakah rasanya tetap atau berubah atau yang baik kayak gimana sih, atau diremukan aja di ini kecil-kecil gitu nggak pakai Oh, air iya. atau bagaimana? Jadi untuk Mbak Dia punya ponakan 1 tahun ya, boleh nggak itu mengkonsumsi? Pastinya boleh. Nah dia cuma tanya kalau misalnya diseduh dengan air panas itu bisa merubah. Sebenarnya nggak apa-apa, boleh. Cara penyajiannya sebenarnya terserah ya. Kita mau dikasih air panas boleh, kemudian juga dimakan secara instan langsung juga boleh. Tapi untuk anak 1 tahun ke atas sepertinya giginya sudah tumbuh, alangkah baiknya ya tetap aja dimakan Dipegangin langsung aja. instan aja. Daripada dia lebih main-main pakai mainan dimasukin ke mulut, lebih baik dikasih biskuit biar dia lebih fokus. Akhirnya kemakan juga malah lebih bagus kan. Seperti itu saran kami, dan pilih aja Mari Susu Madu Coca-Cola karena memang itu kandungan susu dan madunya yang top banget buat anak kecil itu. Oke, jadi nggak perlu harus dihancurkan, nggak perlu ya? Nggak perlu. Dipegang biasanya dimut-mut gitu kan Dimut-mut habis aja. ya lama-lama. Habis bagus. lumer kan. Apalagi juga misalnya nggak hanya Mari Susu Madu Coca-Cola, misalnya dikasih cookies halalnya Coca-Cola yang lain, bentuknya bulat-bulat. Dia bisa main dimasukin jari puter-puter, Iya, habis itu kemakan nggak masalah gitu dibanding dengan mainan-mainan yang aduh kalau ketelan bahaya banget Iya. ya. Nah kasih aja biskuit Coca-Cola itu cookiesnya ini pas banget di depan kita. Mainan yang mengenyangkan ya ini Mainan ya. yang mengenyangkan bisa dimakan. Oh mungkin ini referensi buat Dana Mas Zaza juga. Apa ya? sih? Buat mainan ini. Mainan Dimakan. mainan. Kayaknya nggak sampai diputer-puter wis langsung mlebu desa koyo ya. Terus juga kita punya produk-produk Coca-Cola yaitu seperti Little Max. Ini produk baru. Dan perlu gimana kita nih? informasikan juga ke Mbak Hana dan Mas Zaza. Itu produk baru dan itu ada hadiahnya, hadiah langsung pulsa. Jadi langsung beli deh ya di Superindo itu ada Little Max. Little Max Coca-Cola. Itu ada rasanya coklat, terus bentuknya ikan-ikan. Nah, bisa nih putra-putrinya umur 1 tahun boleh mainan itu kan bentuknya kayak ikan-ikanan. Langsung aja dibuat main-mainan kan mereka seneng. Atau mereka dikasih aja sama bundanya itu dikasih misalnya susu atau air putih biar mereka cemplung-cemplungan ya, atau dimakan juga tambah bagus. Jadi itu berasanya rumput laut seaweed. Little Max. Dan juga ada rasa keju. Ada cheese juga. Iya. Nanti di dalam kemasannya itu bisa temukan kupon. Kuponnya itu tergantung mau hadiahnya apa, mau Honda Brio, mau iPad, mau pulsa, langsung beli ya. Iya, habis ini Aku nggak bawa contohnya, sayang banget ya. Ya nanti seharusnya tadi bawa contohnya Honda Iya, Brionya. siaran- iya, Honda siaran. Brionya apa sih? saya pakai kayaknya. Oh gitu ya. Itu jadi buruan beli, ada Little Max itu berhadiah Honda Brio, kemudian juga ada iPad dan juga pilihan pulsa. Ini Gratis. Sejak mulai kapan ini ada promosi ini? mulai Desember kemarin Sampai? dan sampai Februari nanti. Oh, masih ada waktu banyak. ya, 2 bulan ya. Bulan ya. 2 Iya. bulan Februari. Itu nanti kuponnya bisa digesek, masukkan kupon, ada kodenya langsung didaftarkan di www.littlemax.com. Nanti masukin kode data. Jadi kita untuk menghindarkan robot ya, itu masukkan data karena kita asli itu masukin data, tiba-tiba langsung bisa dimainin, ditekan, ntar dia goyang-goyang sendiri, tiba-tiba ciu ya. Selamat Anda mendapatkan pulsa dari Little Max. Itu tulisannya gimana nih Little Max-nya? Little LITEL. Little bahasa Inggris kecil tuh ya. Mas spelling Indonesia Little. Oh, LITEL. Oh, kirain Terus, bahasa Inggris. Terus Maxnya MAXX. Bisa ada di MAXX ya. Bisa Oke. simak di fanpage kita ya, ada Biskuit Coca-Cola, atau di Twitter kita di
@biskuit_kokola atau juga bisa main ke website kami di www.kokola.co.id untuk Pasti di situ lebih update ada ya penjelasannya semua produk-produknya. untuk promosinya juga lagi promo apa gitu Nanti ada untuk ya. pendengar RFM bisa langsung tanya Mbak Hana sama Mas Zaza. Oh boleh. Tolong dibantu ya, bisa ada nanya-nanya langsung calling aku. Siap deh ya. Oke, masih ada kesempatan buat Sobat R yang mau tanya. Kita coba angkat dulu Mbak Vian telepon ya sebelum dijawab nanti ya. Halo, selamat pagi. Ya, halo pagi. Iya, pagi dengan Mas Hendra Baik, Klebu. Mbak. Loh, tanya lagi. Iya, tadi soal apa namanya? Tanya itu Mbak, berapa lama? Soalnya kan kalau ngomongin soal aman Mbak ya kan, biasanya kan tanpa pengawen Mbak ya. Oh, daya tahannya berapa lama? Iya. Kan kalau ngomongin kan biasanya kalau pakai pengawet kan bisa tahan berapa lama, bisa lama, benar gitu ya. Nah kalau soal ini kan termasuk soal keamanan Mbak ya. Iya. Itu berapa lama? Oke, masa expirednya Ya, berapa makasih, Mbak, ya. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gak enak kalau ada pertanyaan belum disampaikan tuh kayak ya apa ngono lo ya. Ganjel ya. Halo, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Pagi, Mas Vito ya? Inggih. Monggo Mas Vito, mau tanya Oh, apa ya, ini? mau bertanya terus tuh manfaatnya tuh apa? Apa-apa? Manfaatnya tuh apa? Manfaatnya. Gitu ya. Terus yang kedua itu apakah untuk dikonsumsi sama bayi itu sampai umur berapa itu apa nggak bahaya itu maksudnya itu loh. Apa dikonsumsi bayi gimana? Umur pinten bayinya? Umur berapa itu loh. Oh, amannya dikonsumsi anak minimal umur berapa gitu. Nah, itu ya. Oke. Ya, sudah saya ya. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Matur suwun Mas Vito. Ini kebetulan enggak anaknya udah gede-gede sih Mas Vito. Katanya siap-siap deh putu. Halo, selamat pagi. Pagi. Ya, pagi dengan siapa ini? Vian dari Canggu. Vian? Iya, Vian. Oke, Vian di Canggu. Silakan Mas Vian. Harganya itu Nggih. mahal atau murah sih? Tanya harganya berapa, Oke. kisaran berapa gitu ya. Terus ada lagi? Tidak, itu aja. Oh itu aja. Oke, Oke, terima kasih makasih, Mas ya Vian. Mas Vian yang sudah gabung. Tinggal satu penelpon lagi terakhir ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi RFM Nggih, Oke. pagi dengan siapa ini Mas? Adim. Oh Mas Adim, ya ampun Rere, kira kangen aku. Adim Cipika-cipiki dhisik. Loh ya apa. Oke, silakan Mas Adim. apa Mbak? Loh, pertanyaannya apa kok apa? Mau tanya apa sama Mbak Vian? Biskuit Kokola. Sementara kan masih di wilayah Jawa Timur ya kayaknya ya. Iya tambah. Sudah Oh, sudah sudah. seluruh Indonesia bahkan Bahkan keluar luar negeri loh. Iya kan kemarin tuh Mbak promosi yang sampean itu loh Mbak yang pagi yang Iya, yang resep kemarin itu loh ya. Kemarin kan sempat ada ini programnya Kokola yang bagi-bagi resep di sini. Iya, Terus Itu kan saya kan dapat ya Mbak ya. Terus saya rasakan enak gitu loh. Terus cari-cari di toko-toko itu kok Agak masih susah. belum ada. Terus kemarin waktu lebaran itu udah banyak geladah gitu loh Mbak. Sampai di jajanan anak TK-TK itu ada yang bungkusan 500-an gitu loh. Iya. Ya cuma bilang enak itu aja. Oh Win. gitu ya. Oh testimoni nih Mbak. Jadi beda ya. Kalau tadi banyak yang tanya ini testimoni dia. Suka yang cookies apalagi yang rasa kelapa itu loh suka. Oh suka yang kelapa ya. Oke Sama deh. teh enak gitu Iya ya. cuma bilang enak itu aja. Win. Thank you deh. Apalagi Mas. murah. Heeh. Iya pokoknya enak lah. Harga murah, Coca-Cola. enak ya, terjangkau Iya. lah istilahnya ya. Udah itu aja pertanyaan kayaknya udah dari Udah banyak ya tadi yang tanya anak-anak ya. Tadi udah dilontarkan Oh, sama aduh, pendengar semua. puasane. Iya wis. Iya wes, itu aja ya Mbak Thank Hana you ya Mas Iya, Adim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak buat Mas Adim. Ini sudah ada ini ya, apa? Banyak tuh, Banyak Mbak. 10 penelpon udah ya. Udah ada. Heeh. Yang belum terjawab banyak. Yang belum tuh. terjawab juga banyak ya Mbak ya. Ini langsung aja ke Mbak Ica tadi yang ada di Jombang. Ini tanya tentang Kandungannya. kandungan biskuit. Itu yang pertama. Oke, ya seperti di biskuit Kokola, cookies biskuit halal dan aman ini kandungnya pasti kita ada protein, karbohidrat, lemak ya. Lemaknya pasti ada juga lemak yang bermanfaat. Dan di situ untuk obesitas, jadi dia tanya ini aman gak untuk
penderita obesitas gitu ya. Sebenarnya gini, kalau kita memiliki ada kelainan misalnya di obesitas ya baiknya dengan obat. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan untuk bisa mengkonsumsi biskuit Coca-Cola asalkan tidak berlebihan. Segala apapun kan memang tidak boleh berlebihan, aman, nggak apa-apa. Karena memang kandungannya memang halal dan aman. Oke, berikutnya Faizin. Enggak, yang kedua tadi. Udah ya tentang efek yang bisa gemuk enggaknya tadi ya. Udah ya. Oke, terus yang ke Mas Faizin, cemilan yang aman buat obesitas tadi. Kalau spesial untuk kayak seperti obat memang kita kan bukan obat, tapi untuk makanan boleh, nggak apa-apa. Yang penting tidak berlebihan seperti itu. Karena memang kita udah spesial biskuit halal dan aman. Oke. Terus disebutkan produknya, variannya banyak sekali. Memang aja? kita untuk memberikan ini ya siap selera. Jadi kita ada cookies halal rasanya itu ada yang white coffee, ada butter, ada kelapa ya, ada mochaccino. Kemudian kita juga ada mari susu madu Coca-Cola, ada wafer, kemudian ada cracker ya. Kemudian ada wafer stick juga, seperti itu banyak. Jadi untuk lebih bisa mendapatkannya bisa langsung kunjungi di Carrefour, Super Indo ya, kemudian di Giant, di Hypermart, Hari-Hari dan di toserbat terdekat di kota Anda. Itu di Mojokerto juga ada. Terus juga daya tahannya. Nah, biskuit Coca-Cola yang spesial biskuit halal dan aman kita juga daya tahannya tidak lama, setahunan. Karena itu tadi kita nggak pakai bahan pengawet itu tadi ya. Kita setahunan karena bisa dilihat expirednya itu nggak jauh-jauh. Paling setahunan. Dari tanggal produksi dan itu nggak akan jauh yang sampai 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun enggak. Kita setahunan itu sudah bisa dilihat. Itu berarti kan kategori ini berarti nggak pakai yang macam-macam. Dari situ kita sudah bisa mengambil kesimpulan kalau ini tidak ada bahan pengawet ya, tadi ya. Jadi biskuit halal dan aman. Kemudian juga pertanyaan jadi langsung ya loncat dari Mas Wito tadi tentang manfaatnya. Pasti manfaatnya banyak sekali, kaya manfaat karena kita sudah mengeluarkan produk biskuit yang halal, aman, enak, bahagia ini sudah insya Allah ya membawa manfaat yang besar sekali untuk masyarakat. Terus juga dikonsumsi. Untuk bayi amannya sebenarnya usia berapa? Batita gitu. Ya umur setahunan boleh dikonsumsi. Tapi untuk spesial biskuit bayi memang kita bukan spesial biskuit bayi, tapi boleh dikonsumsi. Nah, anak-anak umur 1 tahunan boleh lah daripada mainan mengemut makanan mengemut mainan. Nggak apa-apa sambil dimakan. Dan kemudian langsung kita ke Mas Fian ya. Mas Fian, sama nih. Mas Fian, ini jangan-jangan ini apa temannya Mbak ini kali ya. Mak saya di sana kayak saya doang. Terus jadi tanya harganya berapa? Karena biskuit Coca-Cola ini manfaatnya besar sekali, nggak mahal juga dan juga nggak murah dan kita sesuai dengan value-nya. Biskuit kita kalau bisa memberikan manfaat yang lebih kita bayar nggak nyesel gitu loh, worth it sekali. Nah, jadi untuk harganya yang Kidi juga tadi disebutkan oleh Pak Adim sebagai sudah memberikan testimoni, harganya ada yang 500-an untuk anak-anak kecil. Memang jadi kan itu sangat terjangkau sekali. Anak-anak memang jajannya gitu kan. Anak sekolah memang jajannya kan minimal 500, 1000 tapi gitu. dia bisa beli biskuit Coca-Cola berarti kan bagus gitu. Kita nggak usah khawatir. 4 keping ya isinya 4 keping itu ada itu kemasan kecil. Kemudian juga ada yang kemasan premium kita juga ada yang sekitar 2.000 sampai 5.000 dan untuk produk-produk luar negeri yang biasanya kita sudah sukses di luar negeri bisa dicicipi di dalam negeri seperti produk Montego. Montego itu memang kita adopsi dari produk kita yang sudah launching di luar negeri. Gitu. Nah, ini tadi yang terakhir tadi Mas Adim lebih ke testimoni ya. Tapi dia sempat ngomong carinya biskuit Coca-Cola pertama-tama dulu agak susah gitu ya. Ya mudah-mudahan ekspansi kita terus bisa merebak kemana-mana sampai pelosok-pelosok. Kita sedang berusaha semaksimal mungkin biar semakin dekat ke konsumen, ke masyarakat, dan juga pecinta RFM dan juga biskuit Coca-Cola. Nah, nih Mbak yang terakhir ya Mbak ya. Kalau sobat RFM mau beli biskuit Coca-Cola, apa sih yang perlu diingat sama sobat RFM? Pas di supermarket. Nah, iki sing kok ngene lho ngono. Pokoknya pas ke supermarket cari aja biskuit Coca-Cola, logonya Coca-Cola K-O-L-A dengan burung merpati membawa gandum. Nah, itu sobat R. Jadi burung merpati bawa gandum ya, bukan yang lainnya ya. Itu biskuitnya Mama Dede. Mama Dede betul. Kalau saya ini Mama apa iki?
Mama Hengki. Nah, tentang slogannya yang halal, aman, enak, bahagia, ini bisa dijelaskan nih, Mbak? Ya, jadi biskuit Coca-Cola halal, aman, enak, bahagia. Kenapa kok seperti itu salamnya? Ya karena memang kita spesialnya biskuit halal dan aman. Udah pasti ya. Bahagianya itu kenapa? Bahagia. Jadi ini istilahnya analogi aja. Misalnya kita ke restoran nih, kelihatannya dari luar mewah, wah, udah sukses. Dalam makan udah enak. Udah makan, terus nggak lama, sementara mau ke belakang, lihat dapurnya, widih jauh banget sama pandangan kita, kayaknya agak jorok gitu. Ada nggak rasa bahagia? Langsung pasti ilfil kan, ya? gitu. Maka itu kita menganalogikan dari begitu, berarti kan kita harus memproduksi ataupun mengeluarkan produk biskuit yang bisa memberi, bukan hanya halal aman, tapi memberikan rasa bahagia. Jadi ketika beli di supermarket, beli biskuit Coca-Cola, rasanya enak dapat, halal amannya dapat, abis itu bawa pulang ke rumah, anak bilang anak seneng, suami malah muji, "Wih, berapa nih harganya?" Ternyata nggak mahal, abis itu kemasannya bagus, premium, dibawa ke kantor nggak malu-maluin, kemasnya bisa dipakai guna lagi. Apa coba double manfaat? Bahagianya Pasti ya? rasa bahagia. Sip, mantap. Saya juga bahagia ditemani Mbak Vian pagi hari ini. Dapat tamu Mbak Vian, luar biasa, bahagia. Ya, ini masih Mbak Vian belum Coca-Cola ya, coba Coca-Cola double bahagianya pasti ya. Oke, Mbak Vian, terima kasih banyak ya untuk kehadirannya pagi hari ini ya. Dan ini biasanya salam yang disebutkan teman-teman Coca-Cola itu adalah salam Happylicious. Ya, betul. Sambil tangannya gini ya, Mbak. Salam Happylicious. Oke, salam Happylicious. Ya. Oke, thank you ya Mbak Vian ya. Thank you juga untuk pendengar setia RFM. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa kalau misalnya untuk Coca-Cola House seperti tadi nomornya ada ya. Boleh, nanti saya bisa sebutkan. tanya Mbak Hana juga. Oke, sip. Ngomong-ngomong Mbak Vian, ada nggak itu lagi? ID Ada lagi? tag-nya lucu ya. Iya, ID tag-nya. Ya ini seperti apa, lampu merah jalan atau apa ya? Iya betul. Itu namanya running text. Running text-nya jalan. Oke, Mbak Vian saya tinggalkan dan salam buat teman-teman yang ada di Coca-Cola ya. Thank you juga, dah. Oke, dadah. Oke, ini selamat ya. Kita sebutkan dulu Sobat R yang udah telepon tadi. Hadiahnya bisa diambil di RFM. Ada Mas Ivan di Pahlawan. Ada Mbak Dia di Penompo. Benar. Mbak Rini Magersari. Mbak Tika di Pulo. Mbak Diah di Magersari. Ada Ica di Jombang, ada Mas Faizin di Bangsal, ada Mas Wito Wito di Pulau Rejo, ada Mas Vian di Canggu. juga ada Mas Adim di Gedeng. Silakan diambil di RFM Jalan Keranggan 5 nomor 52 Kota Mojokerto ya untuk bingkisannya. Dari Senin sampai Jumat jam kerja. Oke, ini untuk nomor teleponnya kalau ada yang mau ke Coca-Cola House silakan hubungi Mbak Zia 0857 32221751 ya. Oke, dari Keranggan 5 nomor 52 di Kota Mojokerto kita berdua pamit. Saya Hana Widianti. Ada Zaza juga. Oke, pamit dulu, besok ketemu lagi ya. Sip. Wassalamualaikum.